Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, bahwa alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada di beban dan di pundak kita semuanya. Kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karenanya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita semuanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap muslim, setiap mukmin pasti menginginkan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ada beberapa hal yang membuat seseorang bahagia. Seorang pelajar atau seorang mahasiswa ketika dia lulus dalam sebuah ujian, diterima di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah sekolah atau di sebuah perguruan tinggi, maka dia akan merasa bahagia. Orang yang sakit ketika dia sembuh dari penyakitnya, maka dia akan bahagia. Dan demikian seterusnya. Itulah sebuah kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang ketika dia mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, setiap orang pun pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya agar supaya hidupnya bahagia. Dan untuk itu pun dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Seorang pekerja, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Pergi di pagi hari yang masih buta, yang masih sangat pagi sekali. Kemudian pulang sore, bahkan mungkin kadang malam. Seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa pun ketika dia ingin lulus ujian, ingin diterima di sebuah perguruan tinggi, maka dia bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, mengikuti kursus di sana sini, agar supaya dia bisa lulus ujian. Dan ketika lulus ujian tentu dia akan merasakan bahagia. Orang yang sedang sakit, demikian juga dia akan berusaha berobat, mencari dokter atau pergi ke rumah sakit. Ketika belum sembuh juga dia mencari rumah sakit yang lain agar supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Dan itu demi ketika dia sembuh maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nama asyarul hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka hendaknya seharusnya demikian pula untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
Kalau yang tadi disebutkan itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang mungkin akan dirasakan oleh seseorang di dunia ini. Dan itu pun adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang wajar, dan memang sesuatu yang memang lazim harus dilakukan oleh seseorang. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia ini tanpa adanya sebuah usaha. Tetapi yang tidak boleh dilupakan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang percaya dan yakin akan adanya hari akhirat, maka yang tidak boleh dilupakan adalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Inilah yang mungkin yang kadang-kadang sering dilalaikan atau dilupakan oleh sebagian kita. Kita lebih fokus untuk mencari, untuk bersusah payah kebahagiaan di dunia yang sifatnya sementara. Kemudian melupakan untuk bersungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk mencari kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Nah, maka agar supaya kita hidup ini seimbang, kemudian juga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah, kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Nah, maka untuk meraih kebahagiaan akhirat ini pun perlu kesungguh-sungguhan, perlu berpayah-payah, perlu bercapek-capek. Nah, maka mari kita bermuhasabah, kita melakukan evaluasi, introspeksi kepada diri kita. Sejauh mana kebahagiaan batin, kebahagiaan ukhrawi itu yang kita rasakan. Dan usaha apa yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, apa yang membuat kita bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Ketika kita telah mampu melaksanakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat 5 waktu, atau melaksanakan ibadah puasa, atau menunaikan zakat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita, perasaan kita terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban ataupun perintah-perintah ataupun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Adakah perasaan bahagia ataupun perasaan sedih yang berkaitan dengan masalah itu? Ketika kita merasa biasa-biasa saja ketika entah kita melaksanakan sholat ataupun melaksanakan sholat tepat waktu ataupun terlambat, ketika kita sempat membaca Al-Quran ataupun tidak sempat membaca Al-Quran, kemudian kita biasa-biasa saja. Ketika kita mampu bersedekah ataupun tidak mampu bersedekah, itu pun pokoknya biasa-biasa saja. Nah, maka berarti ada apa-apanya dengan kondisi hati kita dan kondisi keimanan kita. Justru bagi seorang muslim yang sungguh-sungguh, seorang muslim yang hakiki, justru dia akan merasa sangat bahagia itu adalah ketika dia mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Ketika dia bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan tepat waktu, dengan berjamaah. Ketika dia mampu membaca Al-Quran, ketika dia bisa bersedekah, maka pada saat itu dia akan merasa bahagia dan akan merasa senang. Dan sebaliknya, ketika dia tidak mampu melaksanakan sebuah kewajiban, mungkin karena uzur atau karena ada halangan, atau karena lupa, maka dia akan merasakan sebuah kesedihan karena dia kehilangan kesempatan, kebaikan, dan amal baik yang akan membuatnya bahagia di akhirat kelak. Seorang muslim akan merasa sedih, akan merasa kehilangan
ketika dia tidak mampu melaksanakan sebuah amal kebaikan. Sebagai contoh, ada satu kisah di mana sekelompok orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang fuqara yang datang mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan kondisinya karena mereka tidak melaksanakan amal-amal kebaikan yang bersifat amal-amal ibadah maliyah. Tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah, tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, tidak bisa ikut serta berperang, berjihad jalan Allah. Sementara mereka melihat bagaimana orang-orang yang kaya, mereka bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan umroh, bisa berjihad jalan Allah. Nah, ini kondisi orang-orang yang fuqara, yang masakin. Mereka mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kehidupan yang serba kurang. Yang kenapa mereka mengadu? Bukan karena kemiskinannya, tetapi karena mereka merasa kehilangan kesempatan dan tidak bisa melakukan amal kebaikan. Inilah yang harus kita ambil, ya, yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Nama asyirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu juga seorang muslim, dia akan merasa bahagia ketika dia terhindar dari musibah. Cuma bukan hanya sekadar musibah yang bersifat duniawi. Ketika kita terhindar dari musibah duniawi seperti terhindar dari sebuah mungkin bencana alam ataupun kecelakaan, kita pasti akan berbahagia dan bersyukur. Nah, tetapi akan lebih berbahagia lagi seorang muslim itu ketika dia terhindar dari musibah yang berupa kemaksiatan, berupa kemungkaran. Ketika ada kesempatan perbuatan maksiat di hadapannya, kemudian dia terhindar dan tidak jadi melaksanakannya, dia mampu menghindar, mampu menjauhinya, maka di saat itulah dia akan merasakan sebuah kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan seorang muslim, sebagai kebahagiaan seorang mukmin, ya, itu adalah diantaranya terletak pada ketika dia mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dia mampu menjauhi larangan-larangannya. Dan itu butuh kesungguh-sungguhan, butuh kerja keras yang bisa membuat dirinya payah, membuat dirinya lelah. Tetapi di balik kelelahan, kepayahannya itu, maka justru di situ dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Demikian nasihat yang ingin kami sampaikan. Ini khususnya disampaikan buat diri saya sendiri sebagai pembicara, dan umumnya tentu buat kaum muslimin, kaum muslimat yang menyaksikan dan menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.